Sebagai ibu kota negara Republik Indonesia, Jakarta adalah kota metropolitan luas yang terdiri dari sekitar 10 juta penduduk yang memiliki beragam latar belakang suku bangsa dari seluruh penjuru Indonesia. Pada siang hari, keramaian akan bertambah seiring dengan mobilitas penduduk yang beraktivitas di ibu kota dan akan kembali pulang ke rumah menjelang senja hari. Terletak di barat laut Pulau Jawa, Jakarta banyak berkembang pesat hingga melibatkan banyak desa yang disulap menjadi bagian dari kota Jakarta. Bahkan Jakarta sekarang terkenal dengan konglomerasi desa, di mana jalan kampung tak lagi setapak namun berubah menjadi jalan utama dan jalan raya yang besar. Pesona kota metropolitan. Saat pencinta wisata kota berkendara di jalanan Jakarta, jangan terkejut bila tiba-tiba terjebak di antara kerumunan motor dan mobil yang merajai jalanan di Jakarta. Kota megapolitan ini akan membuat sobat pesona sering menggunakan bantuan GPS sebagai navigasi saat berkendara di jalanan Jakarta yang ramai. Tak hanya menjadi pusat pemerintahan nasional dan pemerintahan provinsi, Jakarta juga menjadi pusat politik Indonesia serta pusat keuangan dan perdagangan nasional. Itu yang membuat Jakarta menjadi kota yang dinamis dan membuat hampir semua aktivitas penduduk Jakarta berlangsung sepanjang waktu. Dibagi menjadi 5 kota, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Jakarta juga punya 5 kota-kota besar yang ada sekitar wilayah ibu kota dengan istilah Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Saat berada di Jakarta Pusat, dapat menemukan bangunan ikon-ikon Jakarta yang sangat artistik, seperti Monas, Istana Merdeka, Museum Nasional, Masjid Istiqlal, Katedral Jakarta dan Monumen Selamat Datang yang lebih dikenal sebagai Bundaran HI. Tak hanya bangunan ikon Jakarta, pusat perbelanjaan dan hotel-hotel bergengsi juga terletak di jantung kota Jakarta ini. Di Jakarta banyak ditemukan hiburan yang menyenangkan di sini selama 24 jam penuh. Jika pecinta wisata kota menginginkan tempat hiburan lengkap untuk keluarga, wilayah Jakarta Utara bisa menjadi tujuan pada akhir pekan depan. Taman Impian Jaya Ancol menawarkan berbagai hiburan seperti Dufan, SeaWorld, Taman Petualangan Air Atlantis, Eco Park, pasar seni dan berbagai pilihan untuk wisata kuliner. Apabila sahabat wisata ingin berlibur ke laut dan pantai yang menenangkan, kamu bisa menyeberang dengan kapal dari Teluk Ancol menuju Kepulauan Seribu. Lebih dari 10 pulau di sini dapat sahabat kunjungi, namun pulau yang terkenal adalah Pulau Bidadari, Pulau Tidung, Pulau Pari dan Pulau Macan yang memiliki pondok penginapan pribadi yang bisa membuat sahabat wisata berenang di laut lepas sesaat setelah bangun dari tidur di pagi hari. Sejarah Jakarta. Jakarta pertama kali dikenal sebagai salah satu pelabuhan kerajaan Sunda yang bernama Sunda Kalapa, berlokasi di muara Sungai Ciliwung. Ibu kota kerajaan Sunda yang dikenal sebagai Dayeuh Pakuan Pajajaran atau Pajajaran. Menurut sumber Portugis, Sunda Kalapa merupakan salah satu pelabuhan yang dimiliki kerajaan Sunda selain pelabuhan Banten, Pontang, Cigede, Tamgara dan Cimanuk. Sunda Kelapa yang disebut Kalapa dianggap pelabuhan yang terpenting karena dapat ditempuh dari ibu kota kerajaan yang disebut dengan nama Dayeuh dalam bahasa Sunda modern. Dayeuh yang berarti ibu kota. Kerajaan Sunda sendiri merupakan kelanjutan dari Kerajaan Tarumanagara pada abad ke-5 sehingga pelabuhan ini diperkirakan telah ada sejak abad ke-5 dan diperkirakan merupakan ibu kota Tarumanagara yang disebut Sundapura bahasa Sansekerta yang berarti kota Sunda. Pada abad ke-12, pelabuhan ini dikenal sebagai Pelabuhan Lada yang sibuk. Kapal-kapal asing yang berasal dari Tiongkok, Jepang, India Selatan, dan Timur Tengah sudah berlabuh di pelabuhan ini membawa barang-barang seperti porselen, kopi, sutra, kain, wangi-wangian, kuda, anggur, dan zat warna untuk ditukar dengan rempah-rempah yang menjadi komoditas dagang saat itu. Jayakarta pada tahun 1527 sampai tahun 1619, bangsa Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang datang ke Jakarta. Pada abad ke-16, Surawisesa, Raja Sunda meminta bantuan Portugis yang ada di Malaka untuk mendirikan benteng di Sunda Kelapa sebagai perlindungan dari kemungkinan serangan Cirebon yang akan memisahkan diri dari Kerajaan Sunda. Upaya permintaan bantuan Surawisesa kepada Portugis di Malaka tersebut diabadikan oleh orang Sunda dalam cerita pantun Seloka Mundinglaya di Kusuma, di mana Surawisesa dengan nama gelarnya yaitu Mundinglaya. Namun, sebelum pendirian benteng tersebut terlaksana, Cirebon yang dibantu Demak langsung menyerang pelabuhan tersebut.
Penetapan hari jadi Jakarta tanggal 22 Juni oleh Sudiro, Wali Kota Jakarta, pada tahun 1956 adalah berdasarkan pendudukan Pelabuhan Sunda Kalapa oleh Fatahillah pada tahun 1527. Fatahillah mengganti nama kota tersebut menjadi Jayakarta aksara dua nagari yang berarti, Kota Kemenangan. Jayakarta berasal dari dua kata Sansakerta yaitu Jaya yang berarti, kemenangan, dan Karta yang berarti, dicapai. Selanjutnya Sunan Gunung Jati dari Kesultanan Cirebon menyerahkan pemerintahan di Jayakarta kepada putranya yaitu Maulana Hasanuddin dari Banten yang menjadi Sultan di Kesultanan Banten. Belanda datang ke Jayakarta sekitar akhir abad ke-16, setelah singgah di Banten pada tahun 1596. Jayakarta pada awal abad ke-17 diperintah oleh Pangeran Jayakarta, salah seorang kerabat Kesultanan Banten. Pada 1619, VOC dipimpin oleh Jan Pieter Zoon-Kon menduduki Jayakarta setelah mengalahkan pasukan Kesultanan Banten dan kemudian mengubah namanya menjadi Batavia. Pada 5 Januari 1699, Batavia dilanda gempa bumi berpusat di wilayah Selat Sunda, hingga menyebabkan kerusakan meluas dan menewaskan 128 orang. Selama kolonialisasi Belanda, Batavia berkembang menjadi kota yang besar dan penting. Untuk pembangunan kota, Belanda banyak mengimpor pekerja. Kebanyakan dari mereka berasal dari Bali, Sulawesi, Maluku, Tiongkok, dan pesisir Malabar, India. Sebagian berpendapat bahwa mereka inilah yang kemudian membentuk komunitas yang dikenal dengan nama suku Betawi. Saat itu luas Batavia hanya mencakup daerah yang saat ini dikenal sebagai Kota Tua di Jakarta Utara. Sebelum kedatangan para pekerja tersebut, sudah ada masyarakat Sunda yang tinggal di wilayah Jayakarta seperti masyarakat Jatinegara Kaum. Sedangkan suku-suku dari etnis pendatang, pada zaman kolonialisme Belanda, membentuk wilayah komunitasnya masing-masing. Maka di Jakarta ada wilayah-wilayah bekas komunitas itu seperti Pecinan, Pekojan, Kampung Melayu, Kampung Bandan, Kampung Ambon, Kampung Bali, dan Manggarai. Pada tanggal 9 Oktober 1740, terjadi kerusuhan di Batavia dengan terbunuhnya 5.000 orang. Dengan terjadinya kerusuhan ini, banyak orang Tionghoa yang lari keluar kota dan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Dengan selesainya Koningslijn, Gambir, pada tahun 1818, Batavia berkembang ke arah selatan. Tanggal 1 April 1905 di ibu kota Batavia dibentuk dua kota praja atau Gemeente, yakni Gemeente Batavia dan Meester Cornelis. Tahun 1920, Belanda membangun kota Taman Menteng, dan wilayah ini menjadi tempat baru bagi petinggi Belanda menggantikan Molenvliet di utara. Pada tahun 1935, Batavia dan Meester Cornelis, Jatinegara, telah terintegrasi menjadi sebuah wilayah Jakarta Raya. Pada 1 Januari 1926 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan untuk pembaharuan sistem desentralisasi dan dekonsentrasi yang lebih luas. Di Pulau Jawa dibentuk pemerintahan otonom provinsi. Provinsi West Java adalah provinsi pertama yang dibentuk di wilayah Jawa yang diresmikan dengan surat keputusan tanggal 1 Januari 1926, dan diundangkan dalam Stadsblad, Lembaran Negara, 1926. Batavia menjadi salah satu kresidenan dalam provinsi West Java di samping Banten, Buitenzorg, Bogor, Priangan, dan Cirebon. Jakarta, 1942-1945. Pendudukan oleh Jepang dimulai pada tahun 1942 dan mengganti nama Batavia menjadi Jakarta untuk menarik hati penduduk pada Perang Dunia II. Kota ini juga merupakan tempat dilangsungkannya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan diduduki Belanda sampai pengakuan kedaulatan tahun 1949, Jakarta 1945 sampai sekarang. Sejak kemerdekaan sampai sebelum tahun 1959, Jakarta adalah bagian dari Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 1959, status kota Jakarta mengalami perubahan dari sebuah kota praja di bawah wali kota ditingkatkan menjadi daerah tingkat 1 yang dipimpin oleh gubernur. Yang menjadi gubernur pertama ialah Sumarno Sosroatmojo, seorang dokter tentara. Pengangkatan gubernur DKI waktu itu dilakukan langsung oleh Presiden Soekarno. Pada tahun 1961, status Jakarta diubah dari daerah tingkat 1 menjadi daerah khusus ibu kota, dan gubernurnya tetap dijabat oleh Sumarno.
Semenjak dinyatakan sebagai ibu kota, penduduk Jakarta melonjak sangat pesat akibat kebutuhan tenaga kerja kepemerintahan yang hampir semua terpusat di Jakarta. Dalam waktu 5 tahun penduduknya berlipat lebih dari 2 kali. Berbagai kantung permukiman kelas menengah baru kemudian berkembang, seperti Kebayoran Baru, Cempaka Putih, Pulau Mas, Tebet, dan Pejompongan. Pusat-pusat permukiman juga banyak dibangun secara mandiri oleh berbagai kementerian dan institusi milik negara seperti Perumnas. Pada masa pemerintahan Soekarno, Jakarta melakukan pembangunan proyek besar, antara lain Gelora Bung Karno, Masjid Istiqlal, dan Monumen Nasional. Pada masa ini pula poros Medan Merdeka, Tamrin, Sudirman mulai dikembangkan sebagai pusat bisnis kota, menggantikan poros Medan Merdeka, Senen, Salemba, Jatinegara. Pusat permukiman besar pertama yang dibuat oleh pihak pengembang swasta adalah Pondok Indah, oleh PT Pembangunan Jaya, pada akhir dekade 1970 di wilayah Jakarta Selatan. Itulah wisata kota Jakarta dan sejarahnya. Nantikan berita wisata dan sejarah dunia lainnya hanya di World News.